Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salikin ila jil qawim. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang sama-sama dimakan Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Karena berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, tenaga kita yang tidak berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh ampunan dan rahmat ini. Anak-anakku sekalian, bahwa kita telah melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum yang telah kita laksanakan, baik saumnya, sholat tarawihnya, tadarusnya, infaknya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di hari-hari mendatang oleh Allah kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah. Anak-anakku yang banggakan, Bapak cintai, untuk materi sekarang itu bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi ada 3 macam interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu qiraat, yang kedua tilawah, dan yang ketiga tahfidz. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang qiraat, bahwa amal ibadah di dalam Al-Quran, setiap melakukan amal kebaikan itu diberi pahala 10 kebaikan. Begitupun baca Al-Quran. Jadi untuk memotivasi umat Islam agar hobi, gemar membaca Al-Quran, maka Rasulullah memberi motivasinya. Itu sesuai dalam sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asra hasanah ila akhiri." Artinya, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran dari kitab Allah, maka bagi orang tersebut mendapatkan 10 pahala kebaikan. Rasulullah melanjutkan sabdanya, bukanlah alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf kali 10 pahala kebaikan berarti 30. Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah, pahala yang sangat banyak, ibadah yang pahala sangat banyak, yaitu baca Al-Quran. Kalau kita misalkan sholat berjamaah, kalau sesuai syarat rukunya, maka diberi pahala 27 derajat. Tapi kalau kita baca Al-Quran yang satu hurufnya 10, dengan baca basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, kalau di situ ada hurufnya 19 huruf, berarti kali 10, maka kita sudah mendapatkan pahala 190. Tambah lagi kalau kita baca surat-surat yang lain, maka sampai 100
huruf, bahkan ribuan huruf, dikalikan 10 pahala kebaikan, ya subhanallah, sangat luar biasa. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, ya. Mari kita sempatkan, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, qiraat Al-Quran berbanyak, ya. Kalau di luar bulan Ramadan, ya, kita membaca Al-Quran satu hurufnya 10. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menjelaskan di bulan Ramadan ini dikalikan 10 lagi, ya. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf kali 10, ya, dikalikan 10 lagi, ya, berarti 300 pahala, subhanallah. Jadi agar kita, ya, memperbanyak pahala, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan bisa terhapus dengan sering rajin-rajin baca Al-Quran, ya. Karena itu mari, ya, kita sama-sama sebagai umat Rasulullah di bulan Ramadan ini maksimalkan membaca Al-Quran, ya. Karena pahalanya yang sungguh luar biasa. Sampai itu, ya, perlu kita pahami bersama bahwa membaca Al-Quran, ya, tentunya yang diberi pahala itu harus sesuai syarat rukunya, ya. Sesuai dalam surah Al-Muzammil ayat 4, ya. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Baca Al-Quran dengan tartil, ya. Karena baca Al-Quran yang berbahasa Arab, ya, itu berbeda dengan bahasa non-Arab, ya, atau bahasa Inggris, Indonesia, atau bahasa lainnya. Karena bahasa Arab itu merubah panjang pendek akan merubah arti, ya. Beda dengan bahasa non-Arab, mau panjang mau pendek itu tetap, ya, artinya sama. Kita ambil contoh kata amin. Kalau pendek semua, ya, makanya dalam kita ngirim, ya, di WA, ya, itu harus hati-hati untuk penulisan kata amin, ya. Kali ini bahasa Arab asalnya, ya. Jadi kalau kita pendek semua, ya, amin, itu berarti yang aman artinya. Nah kalau dirubah A-nya panjang, ya, M-nya pendek, amin, nanti beda lagi, kan ini bahasa Arab, ya. Berarti yang memberi aman. Nah kalau dirubah yang semula A-nya panjang, ya, jadi pendek, M-nya pendek jadi panjang, ya. Dengan kata amin, ya, itu beda lagi artinya yang jujur. Makanya Rasulullah benar-benar gelar Al-Amin. Nah yang keempat, kalau kita rubah semua, ya, atau yang pertama panjang, yang kedua panjang juga, ya, amin, ini artinya ya Allah kabulkanlah. Jadi kita, ya, kalau bermakmum, ya, harus jadi imam, hendaklah setelah akhir Fatihah itu bacanya harus tartil, ya, sesuai ketentuan tajwid, ya. Karena ini bahasa Arab, ya. Jadi jangan asal, ya, kita bunyi amin, ya, yang justru artinya nggak nyambung, ya. Jadi misalkan gini, ya, imam baca, ya, akhir Al-Fatihah, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang-kadang, ya, kalau kalian sebelumnya, ya, belum paham misalkan baca amin, nah itu berarti nggak nyambung, ya. Atau pakai yang tidak tepat, jangan kata yang lainnya, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau semua makmum bacanya amin, ya, itu juga nggak tepat, ya. Jadi setelah kalian memahami lafaz atau kata dari amin ini, ya, harus kita praktekkan, ya, baik cara nulisnya, cara mengucapkannya, ya. Jadi yang benar A-nya panjang, M-nya panjang, ya. Maka dalam WA, ya, tulisan WA, A-nya panjang berarti A-nya 2 kali, I-nya 2 kali, amin. Jadi yang tepat, ya, baik sebagai imam maupun makmum di akhir Al-Fatihah, ya, panjang semua, ya. Coba contohkan, ya. Misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin,
itu yang tepat ya. Begitupun kalau kalian ya yang siswa laki-laki ya, entah diundang oleh tetangga ya, misalkan syukuran ya, entah syukuran ya 7 bulan misalkan ya, atau tahlilan ya. Nah, kalian sebagai pelajar yang sudah tahu ilmu melafalkan ya, mengucapkan amin, itu juga harus tepat ya. Dan jangan imam ya, mengaminkan, jangan asal bunyi ya, karena panggang ya, ayamnya gede langsung amin amin min 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 min. Nah, itu justru kurang tepat ya. Jadi tetap ya, sesuai interval. Kalau imamnya tetap memimpin doa, kita sebagai makmumnya tetap mengucapkan interval sesuai panjang pendeknya. Jadi amin amin ya. Itu cara melafalkan ya, tentang huruf di dalam bahasa Arab ya. Jadi berbeda dengan ya, bahasa non Arab ya, nggak merubah arti ya. Misalkan ya bahasa Indonesia ya, pertama panjang atau pendek semua ya. Kita makan ya. Terus dirubah ya. Yang pertama panjang, kedua pendek. Kita makan atau panjang semua ya. Kita makan nggak berubah arti ya. Begitu bahasa Inggris, bahasa Jepang ya. Semua panjang pendek nggak merubah arti. Tapi bahasa Al-Quran ya, khususnya Arab ini mempunyai kekhususan. Makanya dengan ya, tadi diberi motivasi oleh Rasulullah, perbanyak baca Al-Quran karena satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan dikalikan 100 ya. 10 kali 10 lagi ya. Subhanallah ya. Jadi mari ya, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, tetap kita maksimalkan ya, interaksi dengan Al-Quran ini. Yang pertama qiraat ya. Jadi walaupun kita tidak tahu artinya ya, ini oleh Rasulullah diberi motivasi ya, tetap berpahala ya. Apalagi nanti ya, mengkaji yang berikutnya ya, yaitu dengan tilawah ya. Dan sementara nanti materi tilawah ya, Bapak sambung di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama kita yang tadi Bapak sampaikan membahas tentang qiraat ya, atau baca Al-Quran dulu ya. Walaupun tidak tahu artinya, tetap kita dapat pahala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa ya, menjelang atau dalam sabda Rasulullah ya, di bulan Ramadan ini perbanyak ya, baca tasyahud, baca istighfar, minta surga dan perlindungan neraka. Kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.